Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita mendapatkan nikmat sehat. Ya. Nikmat, karena memang sehat itu merupakan nikmat yang memang besar. Karena dengan sehat kita nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur nyenyak, nikmat lain, nikmat aktivitas yang lain, baik dunia ataupun ukhrawi. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab
Kalau kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah akan menambah nikmat kepada kita. Akan menambahkan rizkinya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak bacaan alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan dari Al-Qur'anul Karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yakin Allah akan menambah-nambah nikmat kepada kita. Dan bila mana kita mengkufuri nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahgunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, panca indera kita gunakan kepada hal yang Allah tidak ridho, itu termasuk mengkufuri nikmat. Ingat, seluruh anggota badan kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbaiki tingkah laku kita, ucapan kita, pendengaran kita, mata kita, semua akan dipinta pertanggungjawaban. Itu merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dipinta pertanggungjawaban. Bila mana kita mengkufuri nikmat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita mengkufuri nikmat, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami, siksa kami amatlah pedih. Dan saudara, untuk mengobati berbagai macam penyakit, kenapa di Arab Saudi ataupun di negara-negara Islam yang hukumannya hukum Islam, hukumnya di Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Itu akan, bila mana suatu penduduk kampung beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dijadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan, maka akan turunlah dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakanlah keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Di negara Islam seperti Brunei Darussalam, ya, seperti negara-negara Timur Tengah. Saudara, kalau rumah sakit di sana itu pada tidak banyak pasiennya, ya. Beda dengan di kita Indonesia, di rumah sakit itu pada penuh pasiennya. Kenapa sih? Karena yang mengobati bukan cuma ahli medis, bukan dokter, bukan cuma sekedar dokter, tapi diri pun yang sakit diobati dengan diri pribadi. Dengan sering membaca Fatihah maksimal 40 kali. Tiap beres membaca Fatihah, tiupkan ke dalam air yang ada di dalam gelas ataupun wadah apa saja, di dalam botol. 40 kali dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, barokah dari membaca Fatihah 40 kali bagi yang sakit, dan sholat syifa 40 kali juga. Tahu sholat syifa? Sholat pengobatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
40 kali baca Fatihah, dilanjut 40 kali baca surah Syifa, ditiupkan ke dalam air baik yang ada di botol ataupun apa saja, ya. Kemudian diminum oleh orang yang sakit, insya Allah biidznillah penyakit, berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita menengok orang sakit, baca Fatihah, ya, minimal lah 3 kali. Baca surah Syifa minimal 3 kali. Kemudian air diminumkan. Dan si sakit juga jangan punya sekedar mendengarkan sholawat yang kita baca, Fatihah yang kita baca, tapi dia mengikuti. Perbanyak bacaan sholawat, bahkan sampai 40 lebih juga silakan. Fatihah juga sampai 40 lebih juga silakan. Itu lebih baik. Insya Allah, biidznillah, ya. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, syifaa'un sebagai obat, wa rahmatun, dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi harus percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ya cair mau cair aqua, mau cair apa saja silakanlah gitu ya, asal jangan cair somberan aja. Ya, oke, pamit China merek aqua, ya silakan, ya. Mau juga, tapi alangkah baiknya bila mana airnya yang sudah dididihkan, ya, yang masak. Tapi kali-kali kita gak apa-apa sih, ya, minuman yang di galon itu, tapi kalau lama kelamaan nanti kencingnya agak-agak nyeri, ya, yang jeriheun kata orang Sunda bilang gitu, ya. Nah itu, jadi itu sebagai syariat, ya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, illal mauta, kecuali kematian. Orang yang sedang sakarat kita obati, ya, tidak bisa disembuhkan kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya orang yang sakarat tidak bisa disembuhkan. Gitu. Kullu da'in dawaun illal mauta, kecuali kematian. Kalau sudah mati tidak bisa disembuhkan. Orang yang sakarat juga kadang-kala ada yang Allah berikan izin kepada manusia untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. Ada memang. Ya, ada yang sudah repot kesana kemari, tapi Allah tolong. Ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya dengan modal kita berdoa dan berusaha dan perbanyak tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan cuma sekedar yang wajib saja sholat itu, tapi yang sunat pun dilaksanakan. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Tapi kalau kita tidak biasakan yang namanya sholat duha 12 rakaat, itu memang berat. Sholat tahajud berat kalau memang tidak dibiasakan. Ya, mulailah 2 rakaat. Kan kita pada punya gadget, pada punya HP. HP gunakan. Pakai apa? Setel alarm. Kita bangun nanti pukul 3. Kita ancang-ancang untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi HP-nya jangan sampai dekat tempat tidur kita. Kalau misalkan terlalu dekat, nanti dimatiin lagi. Kita masih lulungu, kita masih belum sadar sepenuhnya. Makanya HP disimpan di tempat yang agak jauh. Kedengar nanti ada alarm, ya kita samperin. Oh, ini sudah pukul 3:30. Oh, ini sudah pukul 3. Ini waktunya bangun. Nah itu saudara, biasakan, nanti akan terbiasa. Insya Allah barokah punya HP dipakai untuk membangunkan kita. Oke. Kalau misalkan kita tidak punya HP, bagaimana cara untuk membangunkan diri di pagi hari? Minum yang banyak. Nanti juga kalau mau kencing kan, mungkin ayam orang dewasa, orang tua mungkin gak bakal ngompo di tempat, ya. Pasti dia akan beranjak kemudian ke WC. Itulah alarm manual begitu, ya, saudara. Oke. Nah itu, insya Allah, kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Illal mauta, kecuali kematian. Jadi 40 kali baca Fatihah, 40 kali surah Syifa, airnya diminum kepada yang sakit, dan yang sakit juga
membaca Fatihah 40 kali dan membaca sholawat syifa 40 kali, insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit kepada kita ya, bukan penyakit apapun, penyakit jasmani, penyakit rohani, ringan, sedang, berat, Allah akan sembuhkan. Di luar negeri itu pada karosong ya, sebab dia bisa mengobati diri sendiri. Kalau kita kan kadang-kadang di rumah sakit ada orang yang memang ya waktu sholat tapi enggak sholat, itu kan itu menambah apa, penyakitnya menambah. Bukan libur sholat bisa dijamak itu ya. Dalam keadaan tertentu juga bisa dikosor kalau sakitnya parah. Jadi yang namanya sholat, kewajiban sholat itu adalah tidak mampu berdiri sambil duduk, tidak mampu duduk sambil berbaring, tidak mampu berbaring sambil tidur terlentang. Seperti hanya ya orang yang tidur langkarak bengkang katanya diganjel kepalana 2 bantal 3 bantal, nanti wajah kita menghadap ke kiblat. Bacaannya bacaan sholat, pakai isyarat mata ke depan mata tiap ruku sujudnya, silakan ya. Pokoknya itulah kewajiban sholat. Tetap kalau tidak mau sholat ya harus kesolatan ya. Sholatlah sebelum disolatkan, sembahyanglah sebelum disembahyangkan, mandilah sebelum dimandikan, begitu ya. Rupanya sekian live kami, insya Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kami masih belajar dan terus belajar. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita diberikan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam. Qul a'udzubikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudh ma syafa wa da'a ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.